sehingga nama-nama itu sudah ada, ya, dan kemudian ditindaklanjuti terakhir dengan pertemuan, saya kira saya lupa setahun yang lalu mungkin ya, dokter, lebih ya saya kira karena setahun sudah COVID ya, hampir 2 tahun yang lalu ya, dengan bantuan Oktober 2019. 19 ya betul, Ya. dengan bantuan Kemenristek ya, BRIN, untuk kita bisa melakukan FGD, dan akhirnya dibentuklah kolegium untuk setiap bidang studi yang sudah kita rekomendasikan. Dan suratnya juga sudah ada SK-nya atas nama PB PDHI dan AFKHI, ditandatangani oleh Dr. Munawaro dan Profesor Sri Hadi. Nah, tadi terkait VSB betul sekali, karena kalau kita bandingkan dengan kedokteran, mereka memiliki KKI. Nah, kita hendaknya juga memiliki KKHI. Saya mengikuti sidang-sidang, rapat-rapat AVSBN, ASEAN Statutory Veterinary Statutory Body Network, ya, dan di situ yang datang seringnya adalah saya, kemudian Dokter Tata, dan Dokter Pebi dari Kementan. Saya mau bayar gimana? Ada yang bicara, Prof. Prof. Ismudiono. Prof. Ismudi. Ya ada, harusnya bisa Lupa itu. Di mute. Host bisa meng-mute. Host bisa mem-mute. Siap. Hostnya siapa? Siap. Ya, baik. Nah, memang di dalam AVSBN ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah, karena terutama pada poin-poin MRA, ya. Jadi kesepakatan antar negara. Nah, itu karena kita sekarang kedokteran hewan itu bidangnya berada di Kementan, maka disepakati bahwa VSB itu dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementan. Hanya sayangnya di Kementan juga agak lambat ini, sehingga terus didorong-dorong, tetapi terlalu banyak pertimbangan gitu. Sehingga yang sangat agresif di VSB ini adalah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Terutama Thailand itu sangat-sangat progresif mereka, ya, dan hampir setiap bulan 1 atau 2 kali itu rapat, dan kita tidak bisa berbicara apa-apa karena memang leading sektornya adalah Kementan. Lain kalau leading sektornya nanti misalnya Kemenristek Dikti atau Kemendikbud, mohon maaf. Nah, kembali kepada spesialis ini, saya juga dengan Dr. Dirgo beberapa kali sudah sampaikan, jadi kita sudah harusnya secepatnya bisa melaksanakan ini, sehingga spesialis kita ini sudah bisa berjalan. Nah, tinggal mudah-mudahan ini Prof. Aris bisa membawa berita gembira untuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Isrina. Tapi seandainya masih ada jalan panjang, apakah bisa teman-teman yang tadi disampaikan sudah super spesialis, bukan super spesialis, subspesialis kalau SP2 itu, ya, subspesialis itu, kalau memang Kementerian Dikbud atau dalam hal ini Dikti, karena memang harus ada payung hukumnya begitu ya. Tetapi bisakah atas nama PDHI dan AFKHI memberi tanda petik sebutan kepada teman-teman yang sudah selayaknya mendapat SIM ini, diberi sebutan sebagai spesialis atau subspesialis yang kemudian bisa membuka sebagai dosen-dosen di prodi. Nah, syukur-syukur Dikti dalam hal ini bisa memberikan pengakuan gitu ya. Seandainya pun Dikti mungkin masih panjang, mungkin saya rasa salah satu jalannya adalah pengakuan dari PBPDHI dan AFKHI. Nah, dengan itu akhirnya kita bisa jalan menurut saya gitu ya. Karena kalau terlalu panjang, baru nanti cantolan hukumnya yang seperti
ini saya sudah hampir 2 bulan dengan Prof. Isrina selalu rapat ya Prof ya untuk menyusun persyaratan pembukaan prodi kedokteran hewan, profesi dan S1. Jadi undang-undang atau PP atau apa yang sedang diajukan mudah-mudahan nanti sambil jalan paralel begitu ya, sehingga yang penting ini bisa dibuka dulu. Karena begitu dibuka kita menjadi punya peluru, punya kekuatan untuk mengatakan bahwa ini sudah jalan, tinggal dicantolkan dengan satu peraturan yang bisa dikaitkan begitu ya, sehingga kita menjadi tetap legal pendidikan ini. Nah, untuk itu saya berharap tentu di dalam pertemuan ini ada hasil konkret bagaimana kita segera bisa melaksanakan pendidikan spesialis ini. Saya yakin teman-teman yang tadi di perguruan tinggi sudah siap ya, UGM, Unair, IPB, kemudian mungkin juga Unsyah atau Udayana. Seandainya pun beberapa bidang belum bisa, kita bisa bersama-sama dosennya, kita bisa bergabung ya, sambil mencetak spesialis, nanti kita bisa menjadikan dosen yang baru itu menjadi lulusan yang baru itu menjadi dosen. Yang kedua adalah beberapa teman-teman sudah memiliki spesialis ya atau brevet ya yang dikeluarkan oleh luar negeri. Nah, itu juga bisa ya karena di luar negeri bisa berbentuk semacam diplomat yang dikeluarkan oleh asosiasi. Contohnya saya di sini saya dan Dr. Agil itu adalah Diplomat of Asian College Conservation Medicine. Nah, mungkin sebutan atau brevet seperti itu bisa digunakan ya untuk dalam arti yang bersangkutan sudah diakui begitu ya, sehingga layak memiliki atau menjadi pengajar. Nah, untuk teman-teman yang lain tadi, jadi dengan pengakuan yang dulu kita sebut pertama kali dan terakhir kali. Jadi pemberian itu hanya pertama kali dan terakhir kali. Setelah itu semua spesialis harus dikeluarkan oleh pendidikan spesialis. Saya kira mungkin itu dari saya. Di sini juga ada Prof. Denny yang dulu juga sebagai ketua tim dalam pelaksanaan review semua dosen-dosen yang sudah diajukan dari semua perguruan tinggi untuk mendapatkan sebutan sebagai spesialis. Saya kira demikian dari saya, Dr. Surya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang, itu apa? Prof. Denny. Prof. Denny itu diplomat beda lagi tuh. Mungkin Prof. Denny bisa menyampaikan. Denny juga diplomat dari Asia. Saya masih rapat, nanti hubungi saya 2 jam lagi. Baik, terima kasih pada Prof. Bambang yang sudah menyampaikan kronologis dan harapannya kepada Prof. Aris ini supaya kita ini yang sudah bergelut sekian lama menyiapkan spesialisasi ini bisa segera terwujud. Nah, sebelum ke Prof. Aris sebagai gongnya, sebagai pembicara terakhir, kami harapkan Prof. Komang itu bisa menyampaikan juga sarannya atau masukannya terkait dengan ini. Intinya adalah bagaimana supaya spesialis kita ini segera terwujud dengan segera. Monggo Prof. Komang. Katanya Prof. Aris dulu. Nanti Prof. Aris yang terakhir biar merespon sama yang lain-lainnya. Baik. Terima kasih para sejawat semuanya. Terutama pada Pak Ketum kita ini yang sangat bersemangat. Kalau udah ceritanya kayak begini, apalagi yang ditunggu, kan gitu. Kira-kira dari perasaan kita bersama. Cuma satu hal yang tadi saya ingin saya sampaikan, bahwa pendidikan spesialis itu brevet yang dihasilkan itu betul-betul melalui proses pendidikan. Itu yang harus kita pahami dulu. Kalau memang itu sudah bisa dibuat sedemikian rupa, apalagi. Nah, kalau pengalaman atau sebagai referensi, tadi saya sempat menyampaikan bahwa di Universitas Erlangga, setelah kedokteran yang
paling tua tentunya. Mereka memang sudah dari zaman Belanda, dari zaman Nias, mereka sudah punya pendidikan spesialis tersebut. Kedua, kedokteran gigi. Mereka dari zaman Stovia, yang kemudian di UNER sampai dengan tahun 80-an, mereka belum punya pendidikan spesialis. Nah, disitulah saya sempat setelah saya pulang dari Perancis tahun 85, saya diajak berbicara dengan almarhum Profesor Hartono, dekan pasca sarjana waktu itu, yang beliau menanyakan sistem pendidikan di Perancis waktu itu. Saya katakan seperti tadi saya sampaikan, di Perancis program pendidikan spesialis itu otomatis mereka yang masuk ke departemen atau ke bagian, di sana namanya service. Itu dari mulai asisten, naik jenjang ke metro assistant, dari metro assistant naik jenjang ke agregation, dan kemudian metode de conférence. Itu semua melalui ujian yang memang kurikulumnya sudah baku. Sehingga mereka otomatis dari asisten menjadi profesor ada jenjangnya yang melalui ujian. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana yang disampaikan oleh kedokteran gigi. Profesor Hartono waktu itu mencoba mencari akomodasi melalui kerjasama. Kebetulan FKG UNER waktu itu memiliki hubungan yang seperti jumlah kalau dalam bahasa Perancis itu fakultas, kerjasama fakultas yang erat seperti persaudaraan itu dengan Manchester University. Dimulai dari hubungan Manchester University, mereka profesor-profesornya didatangkan ke UNER. Mereka yang mendidik para dosen-dosen yang dipersiapkan menjadi spesialis. Akhirnya jadilah FKG memiliki pendidikan spesialis. Nah, untuk sekedar ini berbagi pengalaman, itulah yang kemudian saya adopsi. Karena pada waktu saya sekolah di Perancis, saya berada di École Vétérinaire de Nantes, dan setelah saya lulus tahun 85, hampir setiap tahun saya masih kembali ke École Vétérinaire de Nantes, sehingga saya mengikuti kondisi pendidikan di sana, dan itulah yang kemudian saya adopsi. Sekiranya kita menginginkan proses spesialisasi untuk para dosen-dosen kita yang nantinya akan bisa memberikan pendidikan spesialis kepada siapapun sejawat kita dokter hewan yang ingin menjadi seorang spesialis. Jadi substantifnya adalah pendidikan spesialis itu melalui sebuah proses pendidikan. Nah, sekarang jalan keluarnya tadi baik dari Bu Isrina maupun sohib saya Mas Bambang Ponco ini cerita seperti yang begitu sudah detailnya. So what? Mau apa lagi? Tinggal gongnya dari Pak Aris nanti. Saya hanya memberikan bagaimana program pendidikan spesialis yang saya ketahui dengan persis karena saya ada di sana di Perancis. Jadi saya tahu bagaimana proses seseorang dosen, selain dia menjadi profesor, dia pasti spesialis di bidangnya karena melalui jenjang. Itu yang berbeda dengan di kita. Nah, silahkan sekarang melalui AFKAHI terutama yang punya lembaga pendidikan, gandengan tangan dengan Pak Ketum PBPDHI, kemudian dipayungi oleh Pak Aris sebagai orang yang punya otoritas di Menristek, monggo. Yang mana yang akan kita ambil? Jalan terbaik. Karena apa? Karena 2 tahun yang lalu, 2019 persisnya, saya oleh Dekan FK UNER pada waktu itu Pak Puji,
diberi tugas sebagai PIC dalam proses persiapan untuk program pendidikan spesialis di UNER. Setelah saya berdialog dan berkolaborasi dengan para sejawat saya di École Vétérinaire de Nantes, nah dari situlah kemudian kita sepakat akan memulai 3 bidang dulu. Penyakit dalam, bedah, dan reproduksi. Itulah yang kemudian sebelum COVID, persis sebelum COVID, Januari tahun 2020, saya bersama Prof. Fedix dari UNER juga, Wadek 1 waktu itu, bersama staf AGE, datang ke École Vétérinaire de Nantes Oniris di kota Nantes, Prancis. Di situ kita menyusun apa yang kita harapkan bisa menjadi embrio program pendidikan spesialis. Nah, apa mau dikata? Tuhan berkata lain. Pulang persis dari Prancis Januari 2020 itu meledaklah pandemi COVID. Itulah yang kemudian kita semua tiarap, dan inilah endingnya. Kalau memang kita sepakat dengan apa yang disepakati nanti, monggo. Saya akan memberikan kontribusi apa yang saya ketahui, apa yang saya bisa lakukan, dan alhamdulillah Pak Ketua PDHI tahu persis dengan apa yang dianugerahkan oleh pemerintah Perancis pada saya pada 24 Maret kemarin, saya masih bisa menjadi license officer kalau dikehendaki bagi para sejawat semuanya, bagaimana hubungan Indonesia-Perancis untuk kepentingan pendidikan profesi dokter hewan, insya Allah saya akan ugemi. Saya akan bantu sebisa, semaksimal yang bisa saya lakukan untuk kepentingan profesi kita yang kita cintai bersama. Silakan para sejawat semuanya, terutama pada Pak Aris nanti sebagai otoritas Kementerian Pendidikan kita, monggo. Karena sampai dengan hari ini, yang namanya pendidikan spesialis itu melalui proses pendidikan. Salah atau benar, beliau akan bisa menjawab. Dan kita harapkan tentunya, apa yang telah disampaikan oleh para sejawat sekalian tadi, luar biasa, saya ikut senang. Kalau memang langkah-langkahnya sudah demikian, tinggal bagaimana kita melakukan istilahnya sinergisitas untuk mencapai tujuan bersama ini. Dengan tentunya yang tadi kita bicarakan dengan Dr. Surya, halal, diakuin, kan gitu Pak. Karena kita masalahnya kan tidak berdiri sendiri di negeri kita. Kita akan berhubungan dengan dunia internasional. Mari, semoga para sejawat bisa memahami, dan saya kira saya sependapat dengan baik Bu Istri maupun Pak Bambang Ponco. Mari yang sudah baik-baik, yang sudah siap-siap ini, apalagi yang harus diperbaiki, dan itu tentunya Pak Aris nanti akan bisa memberikan key point-nya, dan bila mana masih diperlukan, kita yakin, kita semua yakin bahwa kita akan siap memberikan dukungan yang terbaik untuk program pendidikan spesial. Demikian, matur nuwun atas perhatiannya, semoga bisa menjadi kenyataan. Baik. Monggo. Jadi terima kasih Prof. Komang atas pencerahannya atau memberikan warna kepada kita semua tentang proses spesialisasi dokter hewan. Terima kasih atas pandangan-pandangannya. Semoga kita menjadi lebih paham lagi bahwa ternyata ada jalur pendidikan untuk mencapai spesialisasi dokter hewan. Berikutnya kami mohon pencerahan dan juga harapan kepada Prof. Aris Junaidi. Syukur-syukur bisa merespon harapan dari Prof. Bambang sama Prof. Isrina tadi. Ya sudah, kalau sudah begitu ya tinggal
Pak Aris ketok palu saja. Intinya seperti itu. Monggo Prof. Aris Junaidi untuk memberikan pencerahannya. Terima kasih Pak Agus. Yang kami hormati Bapak Ketua PBPDHI beserta seluruh pengurus dan anggota, Ketua AFKHI dan seluruh anggota, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, para guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas undangannya, dan ini saya kira penting sekali untuk dibahas karena tadi disampaikan sejarahnya cukup panjang ya, sudah sejak zaman Ibu Ilah ya waktu itu ya, dan sampai sekarang. Dan sebetulnya ada jalan yang cepat ya Bapak Ibu, bahwa PTNBH itu boleh mendirikan prodi secara langsung ya, tanpa melalui Simlim Kerma ataupun upload, tapi hanya melaporkan saja. Jadi ini jalur cepat. Jadi selama standar kompetensi standar pendidikan spesialis sudah ada dan sudah dimatangkan bagi PTNBH, maka misalnya kayak UGM, maka FKH UGM itu bisa membuka prodi selama nanti disetujui oleh Senat Akademik UGM, yaitu dibuka, kemudian nanti dilaporkan ke Dikti. Itu jalur cepatnya. Nah, tetapi kalau untuk yang lebih amannya, tentu saja bahwa standar pendidikan profesi spesialis tadi itu mungkin ditetapkan dulu oleh Dirjen Dikti ya, dalam hal ini karena belum ada kolegium yang mengusulkan. Kalau itu sudah disepakati kolegium, maka diusulkan ke Dikti untuk ditetapkan. Jadi yang menetapkan adalah Dikti. Kalau di kedokteran adalah KKI, sehingga yang menetapkan adalah konsil, karena belum ada, jadi nanti ditetapkan. Nah, kemudian karena ada persyaratan 6 dosen utama, maka FKH UGM yang tadi saya sebutkan, itu mengusulkan ke Dirjen Pendidikan Tinggi, agar nanti dosen-dosen yang sudah diusulkan, yang akan di prodi spesialis itu diajukan untuk mendapatkan SK Dirjen sebagai pengampu dosen spesialis ya. Jadi itu proses yang paling cepat. Jadi nanti kalau FKH UGM misalnya akan membuka spesialis bedah misalnya, maka dosen yang diajukan ke Dirjen Pendidikan Tinggi untuk disahkan sebagai spesialis melalui RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, itu adalah ABC ya, diajukan. Sehingga nanti Dirjen Pendidikan Tinggi tinggal menetapkan bahwa yang bersangkutan setara dengan pendidikan spesialis bedah ya, untuk mengampu prodi spesialis bedah di FKH UGM ya. Itu proses yang paling cepat ya. Jadi ya, itu saya kira, sambil nanti regulasinya itu kita secara paralel itu kita lakukan. Sekarang kita RUU pendidikan kedokteran sedang kita rintis, nanti pemerakarsanya adalah dari DPR, Komisi 10, bukan dari kementerian. Karena kalau kementerian terlalu lama, sehingga kita upayakan sekarang kita susun RUU atau undang-undang agar masuk prolegnas, kemudian nanti turunannya berupa peraturan-peraturan menteri yang terkait. Memang kalau dari segi regulasi kita masih sangat lemah ya, kita belum punya seperti misalnya kedokteran atau kedokteran gigi, di mana spesialis itu sudah ada jalur jenjang karirnya. Dia di rumah sakit mendapatkan insentif tertentu, mendapatkan BPJS dan seterusnya. Fasilitas-fasilitas itu sudah ada kementerian yang menanggung dan menganggarkan. Sehingga nanti kita juga perlu pikirkan spesialis kita nanti gimana karir ke depannya, apakah bekerja di rumah sakit, apakah tetap di ataupun di klinik, ataupun di dosen, ataupun yang lain. Ini jenjang karirnya harus dipikirkan juga agar nanti CPD-nya berjalan ya, continuous professional development-nya juga jalan gitu. Nah, selama ini kalau spesialis memang yang menangani adalah kementerian yang terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan kolegium ya. Organisasi profesi hanya profesi dokter saja, di bawahnya ada PDUI dan lain-lain. Nah, ini juga ke depannya saya kira perlu. Nah, kembali kepada program spesialis, saya kira untuk PTNBH silahkan dibuka saja.
Nah, nanti sekaligus nanti mohon Prof. Isrina misalnya dari UGM atau dari UNER atau dari IPB yang sudah punya calon, prodinya siap dibuka, silakan dibuka. Sekaligus nanti pengakuannya dari Dirjen Pendidikan Tinggi saja lebih kuat. Jadi dekan mengajukan nama-nama calon dosen untuk spesialis bedah, spesialis reproduksi, spesialis internal misalnya sudah siap, itu nanti silahkan untuk diajukan sehingga nanti prodinya bisa dibuka. Nah, saran saya untuk nanti pertemuan berikutnya, ini setelah nanti follow up dari ini, concrete action-nya itu pertemuan secara formal seperti ini ya. Perwakilan dari AFKI, PPPDI dan Dekan ya ketemu kami ya dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, Direktur Bilmawa dan Direktur Kelembagaan. Itu sekaligus untuk mensahkan untuk pembukaan prodi dan langkah-langkah yang harus ditempuh ya. Jadi kalau semuanya sudah siap silahkan dibuka, tidak ini saya kira akan lebih cepat. Saya kira itu Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya, yang jelas kita sekarang sedang merayu ya Komisi 10 sebagai pemakarsa untuk Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, agar nanti di situ disebutkan betul bahwa yang namanya dokter hewan itu tidak hanya dokter tapi juga spesialis ya, dan juga kalau perlu malah subspesialis, jenjangnya dari magister sampai doktor. Jadi semuanya kita akomodir, kemudian juga perlunya uji kompetensi, karena spesialis nanti seperti tadi Prof. Komang itu semuanya ada uji kompetensi ya. Jadi dan spesialis saat ini itu diberikan ya proses pendidikannya dititipkan di FKH ya, di fakultas ya sebagai proses pendidikannya, termasuk nanti subspesialis. Walaupun nanti lebih banyak praktek di wahana, di rumah sakit, di klinik ya, tetapi proses pendidikannya itu diampu oleh fakultas, sehingga nanti ada uji kompetensi, kemudian ada serkom, serprof seperti biasa. Kemudian juga ada STR. STR itu juga mengakui jenjangnya berbeda. STR untuk dokter hewan ya, nanti STR untuk spesialis. Dan itu penghargaannya berbeda sekali. Nah, di saat ini yang pemberian STR itu kalau di dokter gigi, bahkan tenaga kesehatan itu ada KTKI, ada KKI. Nah, kita belum punya siapa yang punya kewenangan untuk memberikan STR. Ya, kita belum, karena regulasi di atas belum ada yang mengatur itu untuk dokter hewan. Tapi jangan khawatir, kita secara paralel kita benahi, kita akui bahwa regulasi kita masih sangat minim ya, sehingga kita jalan aja. Kalau misalnya semuanya sudah sepakat, AFKHI, para pakar, PPPDI sepakat kita buka spesialis, kita buka aja. Karena PTNBH sudah otomatis, nggak ada yang bisa melarang. Kecuali senat akademik universitas melarang, nah itu menolak, artinya itu belum kuat di dalamnya. Jadi silakan aja dibuka secara paralel, nanti kita bantu. Dan para dekan mohon yang sudah siap membuka, mengajukan nama-nama secara ini aja, masing-masing saja, tidak kelompok, nanti supaya Pak Dirjen lebih mudah meng-SK-kan ya. Misalnya FKH mengajukan berapa, 20 misalnya untuk setara spesialis masing-masing tadi, bedah, internal maupun reproduksi maupun yang lain ya. Itu diajukan, nanti sama persis sekarang prosesnya itu membuka prodi spesialis KKLP ya, kedokteran keluarga layanan primer, itu juga baru dibuka. SK baru keluar ya, masing-masing FK yang mengajukan setara dengan spesialis KKLP, kemudian prodi KKLP disahkan oleh Senat Akademik Universitas baru dibuka. Jadi itu proses yang paling cepat sambil regulasi kita benahi. Dan mohon nanti juga dipikirkan bersama karir spesialis ke depan, ini perlu dipikirkan. Ini nanti mau kerjanya di mana ya, karena spesialis itu levelnya udah berbeda, tidak. Kalau di rumah sakit tidak di puskesmas lagi, tapi di rumah sakit di tipe apa dengan insentif yang berbeda gitu. Nah, ini karir ke depan supaya dipikirkan, dan nanti di Undang-Undang DIK-KH-nya juga ditetapkan menteri yang paling bertanggung jawab siapa yang paling banyak menggunakan lulusan kita, itu nanti yang harus menganggarkan APBN untuk karir dokter hewan kita, untuk distribusinya, untuk penempatannya, untuk insentifnya,
untuk CPD-nya dan lain-lain itu harus kedepannya harus dipikirkan. Nah, selama ini kita belum, Kementerian Pertanian belum menganggarkan itu anggaran untuk dokter hewan, belum ada, distribusi penempatan belum ada. Nah, di undang-undang nanti kita tegaskan gitu. Nah, saya kira itu silahkan Pak Agus, Pak Ketua PBD AFKHI untuk membuka. Bagi PTNBH dibuka saja, nggak apa-apa. Untuk keperluan kelengkapan dosen nanti SK-kan oleh Dirjen Dikti saja. Demikian Pak Agus, kami mohon izin pukul 2 ada meeting yang lain. Tapi nanti kita keep kontak saja. Begitu ada yang perlu disampaikan nanti lewat WA kami bisa gabung lagi. Pak Aris boleh bertanya sedikit saya Pak? Silakan. Monggo silakan. Pak Aris, mohon izin kalau untuk tadi surat yang ditujukan itu dari dekan atau dari rektor ya Pak ke Dirjen? Mungkin dari rektor ya Pak? Yang praktek yang sudah, yang untuk SPKKLP itu dekan dari FK masing-masing. Oh baik. Misalnya nanti Prof. Esrina bisa tanya Prof. Ova yang mengajukan karena yang mau membuka prodi di FK. Kalau itu dari rektor lebih kuat lagi. Oke, baik. Dari rektor lebih kuat lagi, tetapi praktek yang sudah berjalan dari dekan masing-masing karena dekan yang akan membuka prodi spesialis. Siap, baik. Terima kasih, Prof. Aris. Dekan sudah cukup. Berapa lama prosesnya, Prof. Aris? Kalau nanti kita saya pantau, Ji. Saya kawal. Terima kasih. Yang penting. Monggo, Ji. Nanti saya Prof. Aris, mungkin 1-2 menit, Prof. Aris. Iya, monggo silakan. 5 menit juga boleh, 5 menit. Teman-teman ada masukan? Ya, saya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, saya, Prof. Aris. Ya, yang pertama, barangkali tadi yang disampaikan oleh Prof. Aris sudah sangat lengkap ya untuk kita menindaklanjuti. Yang pertama mungkin barangkali bahwa sebaiknya sudah diajukan segera. Karena sebetulnya pengajuan ini kalau kita PTNBH itu memang berhak untuk mendirikan. Tapi setahu saya misalnya di LAMPTKes maupun di BAN PT itu untuk izin penyelenggaraan itu harus melalui terakreditasi minimal. Dan itu PTNBH pun itu wajib. Oleh sebab itu dasar pendirian itu harus memiliki dosen tetapnya yang diusulkan tadi. Jadi menurut saya langkah pertama mengajukan segera dan kita secara paralel menyiapkan pendiriannya. Dan setelah itu dengan kelengkapan itu kita menyampaikan ke Prof. Aris dan juga nanti juga mungkin ke LAMPTKes. Dan mungkin yang kedua yang kurang adalah memang rekomendasi Prof. Aris. Jadi kalau dari KFK itu kan ada rekomendasi dari kolegium. Kita memang sudah punya kolegium, nah nanti kita mungkin bertugas untuk merekomendasikan pendirian-pendirian itu. Rasanya ini kalau sudah kesepakatan kita siap untuk menindaklanjuti. Terima kasih. Betul. Jadi nanti memang untuk SK pendirian itu memang di dalam Permendikbud kan sudah direvisi ya nomor 7 ya 2020 itu memang dulu harus terakreditasi minimum ya. Jadi walaupun PTNBH tetapi itu dihilangkan. Jadi PTNBH boleh membuka sendiri, tetapi memang benar bahwa nanti SK-nya itu dilaporkan untuk pengesahan. Oleh karena itu nanti gini Prof. Bambang dan Bapak Ibu semua, nanti setelah ini firm ya semua sepakat, nanti kita berikutnya mengundang Pak Dirjen Dikti, Direktur Kelembagaan yang punya kewenangan untuk pembukaan prodi, sama kami ya diundang untuk firm ya bahwa syukur pada saat suratnya sudah dimasukkan ke Dirjen Dikti. Setelah itu baru kita ketemu ya bahwa nanti Dirjen setuju, kelembagaan setuju, sudah selesai Pak. Jadi nanti SK pendiriannya sudah sah sehingga bisa katakanlah mendapatkan akreditasi minimum untuk pembukaan prodi. Jadi itu proses yang paling cepat. Jadi mohon nanti segera diajukan nama-namanya yang betul-betul yang kompeten sehingga nanti Dirjen tinggal memberi pengesahan saja. Kemudian setelah itu baru pertemuan dengan kelembagaan Pak Ridwan untuk pengakuan bahwa prodi bisa dibuka di PTNBH dan sekaligus untuk terakreditasi minimum untuk nanti ke LAMPTKes. Terima kasih, Pak Bambang. Baik, terima kasih Prof. Aris atas tambahan pencerahannya. Ya semoga 3 universitas ya, UGM, IPB sama UNAIR plus Sahwala ini bisa segera mengirimkan orang-orangnya supaya dapat SK spesialis. Ya.
ini sudah jam 2, Prof. Aris. Nanti Jadi terima kasih ya atas pencerahannya. Siap. Prof. Aris. Dalam periode berikutnya nanti kami undang akan kami undang lagi Prof. Aris untuk follow up. Terima kasih Prof. Aris. Salam sehat Prof. Aris. Terima kasih Prof. Aris. Terima kasih Prof. Aris. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aris mengenai jalan keluar terkait dengan spesialisasi dokter hewan. Nah, monggo ke Bapak Ibu sekalian, langkah berikutnya kita itu mau apain setelah ada celah seperti itu. Nah, kepada Prof. Bambang Ponco, kami persilakan sebagai Ketua Tim Spesialisasi Dokter Hewan. Monggo Prof. Bambang Ponco. Baik, terima kasih Prof. Dr. Surya. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan Prof. Aris sudah sangat clear. Jadi dan juga Prof. Isrina kita rapat terus, jadi juga sudah clear ya di bagaimana PT NBH bisa membuka, namun tetap harus memenuhi persyaratannya karena kita sudah masuk di dalam PTKes. Jadi persyaratannya itu ada seperti itu. Saya menyampaikan satu hal yang sangat menarik. Minggu lalu saya mendapat informasi surat dari Asosiasi Kedokteran Hewan Peru bahwa di Peru dokter hewan itu masuk dalam profesi kesehatan di dalam undang-undangnya. Nah itu sangat menarik dan itu 7 tahun mereka memperjuangkan itu, kemudian disokong oleh World Veterinary Association. Kebetulan saya salah satu konselor di World Veterinary Association, jadi semua informasi saya bisa dapatkan. Nah, kembali kepada kita tadi, saya kira yang terpenting sekarang adalah menyiapkan dokumen ya yang sudah ada itu kita buat bersama-sama ya. Kemudian supaya mungkin lebih lancar kalau menurut saya, UGM sudah membuat, kemudian UNAIR juga sudah membuat, IPB juga sudah membuat, kemudian kalau bisa disinkronisasi. Jadi mungkin bisa satu template begitu ya. Apa yang harus karena sudah ada bahannya semua, cuma kan ini berserakan nih. Kalau kurikulum sudah ada, masing-masing sudah punya kurikulum tiap prodi yang sudah kita susun. Tinggal susunan dari naskah akademik begitu ya. Nah itu kalau bisa dalam satu template. Jadi yang dikeluarkan UGM, yang dikeluarkan IPB, dan yang dikeluarkan Airlangga atau perguruan tinggi lain, sehingga nanti melihatnya, oh ini sudah sama ini semua begitu. Itu juga mungkin akan mempermudah kita mendapatkan izin ya. Kemudian tentu orang-orang yang tadi sudah kita siapkan, kita ajukan kembali. Jadi kolegium sudah ada, kolegium sudah ada, tinggal itu diaktifkan, ya. Kemudian tentu saja bekerja sama dengan masing-masing perguruan tinggi. Kalau itu sudah, tadi kita bisa langsung mengajukan melalui ke Dirjen Dikti dan nanti pertemuan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Aris. Karena semuanya sebenarnya sudah ada nih, tinggal dibulatkan menjadi satu dokumen yang layak untuk diajukan begitu ya, diajukan untuk pembukaannya. Itu saran saya, Dr. Surya, mengenai tindakan yang segera harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Mungkin perlu kami sampaikan kepada Pak Ketua bahwa yang spesialis repro itu kolegiumnya itu belum belum disahkan itu. Jadi masih dalam perancangan itu. Jadi belum ditandatangani oleh PBPDHI. Jadi belum sah itu sebenarnya. Nanti tinggal ditandatangani. Baik, mungkin dari yang lain adakah masukan terkait dengan langkah berikutnya? Tadi Prof. Bambang tinggal mematangkan sinergisitas Pak Agus. Mohon maaf. Sinergisitas dari 3 perguruan tinggi yang sudah siap, apakah itu IPB, UGM, dan UNER, ya. Diperlukan sinergisitas benar-benar sudah bulat. Artinya itu kurikulum, kemudian mereka-mereka yang dicalonkan untuk menjadi
spesialisnya itu betul-betul sudah memenuhi apa yang memang sudah menjadi ketentuan. Ya. Sehingga dengan demikian akan lebih mempercepat proses yang dikatakan Pak Aris tadi. Betul. Jadi perlu komunikasi yang bagus antara 3 perguruan tinggi besar ini supaya 3 ini menjadi pelopor pertama. Lahirlah pendidikan spesialis di Indonesia melalui 3 perguruan tinggi besar ini, atau mungkin ada juga yang lain yang ikut serta di dalamnya. Silakan aja. Hal-hal apa yang kurang lebihnya, mari disinkronkan maksud saya, disinergikan, sehingga tidak ada merasa lebih dan kurang, semuanya bersinergi. Itu saran. Terima kasih ya Prof. Komang. Nah, sebetulnya template-nya itu sudah kita cermati waktu di Jakarta terakhir itu di bulan Oktober kalau nggak salah itu. Ada 6 bab dalam satu usulan prodi. Begitu juga draft naskah akademiknya juga sudah kita sinkronisasi sebetulnya waktu terakhir di Jakarta. Cuman kita memang karena sudah setahun lebih vakum, nah kita harus mereview kembali yang sudah kita buat lagi. Ya, terima kasih Prof. Komang. Template-nya sama sebetulnya sudah kita sinkronisasi itu. Cuman isinya kan berbeda setiap perguruan tinggi. Ada yang lain? Masukan, monggo Bu Gunanti. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita ketemuan di Jakarta itu kan kalau tidak salah sudah kita sama-sama putuskan bahwa untuk spesialis bedah itu kita alokasikan di UNER, untuk penyakit dalam itu di UGM kalau tidak salah ya, UGM. Kemudian yang untuk di IPB itu kalau nggak salah hewan laboratorium, radiologi, terus patologi apa ya? Gitu. Nah, ini bagaimana Pak supaya nanti kan di sini dosennya itu bisa dari 3 perguruan tinggi itu toh. Misalnya di spesialis bedah itu adanya di UNER. Nah, tetapi dosen-dosennya itu bisa ngambil di 3 perguruan tinggi tadi itu. Nah, terus kemudian untuk penyakit dalam itu kan posisinya ada di UGM. Nah, tetapi dosen-dosennya ini bisa mengambil dari 3 perguruan tinggi lah itu gitu. Untuk radiologi, terus hewan laboratorium, terus patologi itu di Bogor. Tetapi dosennya bisa juga berasal dari UNER dan UGM. Pak Komang, betul tidak? Amin. Tambahan begini. Jadi setiap perguruan tinggi bisa membuka kalau dosennya mencukupi sesuai dengan undang-undang pendidikan tinggi. Jadi waktu di Jakarta terakhir itu silahkan saja. Nah, kalau tidak mencukupi, misalnya bedah IPB nggak cukup, Airlangga nggak cukup, jadiin satu gitu ya. Betul. Gitu. Tapi kalau yang cukup, silahkan saja gitu. Jadi kita karena PTNBH bisa membuka prodi. Saya kira mungkin begitu pada saat yang terakhir di Jakarta. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk nambahin Dr. Agus. Prof. Ida. Bu Ida. Iya, monggo Prof. Ida. Apa kabar? Mohon maaf, kabar baik. Menika sinyalnya kurang bagus jadi videonya nggak diunggahkan. Wajahnya Bu Ida nggak muncul. Ya nggak muncul, kangen ya Pak Komang ya. Betul. Kangen ya Mbak Ida. Teman lama. Ini kalau di on kan gitu dong. Orangnya anjing. Salam kangen buat semuanya. Amin. Ini terkait yang tadi Dr. Gun itu kan tempo hari karena ada aturan yang dari SN Dikti meniko itu kan minimal harus ada 6. Nah, kalau itu bisa tidak antar perguruan tinggi itu akan lebih bagus ya, karena tempo hari kan ada isu juga bahwa satu perguruan tinggi minimal harus ada 6
SDM-nya. Untuk buka satu prodi gitu. Nah ini kan jadi persoalan kita bersama gitu. Nah ini bagaimana kalau toh itu bisa diizinkan demikian bahwa satu prodi itu dosennya dari berbagai perguruan tinggi, itu akan mengatasi masalah. Tetapi apabila itu tidak diperbolehkan karena ada SN Dikti di mana program studi itu ada minimal yang harus 6. Nah, kemudian juga tadi ada aturan yang kedua bahwa program studi bisa dibuka itu kalau sudah mempunyai akreditasi minimal. Jadi kita nanti kalau sudah kita bikin, kemudian akreditasi minimal dari Lampetekes itu juga harus kita peroleh. Itu yang harus kita pikirkan bersama, seperti tadi Prof. Komang bahwa kita harus bersinergi. Saya kira kita bagus kalau kita bisa bersinergi. Nah, tempo hari memang dibagi, ya, Dr. Gun, supaya fokus gitu. Yang repro dibikin di mana? Kemarin repro itu ada di UGM ya, misalnya, kemudian penyakit dalamnya dibikin di mana, kemudian bedahnya siapa, ngaten. Nah, ini dalam rangka untuk percepatan, ngaten Bapak. Nah, bagaimana kita percepatan ini kita wujudkan bersama, kira-kira begitu, nggih. Matur nuwun. Maaf. Pendapat. Saya mungkin memberikan informasi sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan status akreditasi minimal itu kan memang menjadi persyaratan untuk penyelenggaraan. Jadi kita memang mendapatkan kewenangan mendirikan, tapi untuk terselenggara itu harus layak. Nah, layaknya itu kalau dulu memang 6, tapi sekarang sudah diperbaiki menjadi 5. Jadi untuk prodi baru itu ada 3 yang wajib dosen tetap sesuai bidang. Jadi kalau ini spesialis ya tentu harus 3 itu spesialis, ditambah dengan 2 dosen tidak tetap. Itu boleh. Jadi 5 itu kemudian dijadikan sebagai syarat untuk pendirian. Nah, masalahnya kita di sini kan masih belum punya semuanya. Mungkin ada beberapa yang mendapatkan brevet dari luar. Dan itu mungkin bisa digunakan. Cuman barangkali untuk menjamin bahwa karena pendirian itu nantinya juga kelihatannya tetap kalau undang-undangnya tidak dirubah, itu harus dilakukan asesmen oleh Lampetekes. Jadi Lampetekes itu pertama mensyaratkan program spesialis, itu pertama mendapatkan rekomendasi dari kolegium. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah ada kurikulumnya, kecuali mungkin repro ya, yang belum di-SK. Iya, kalau baru ya. Ya, paling tidak kan kita sudah memiliki basicnya bahwa kolegiumnya sudah ikut bersama-sama untuk kemudian membidani program spesialis ini. Tapi nanti setelah itu Lampetekes nanti akan melakukan visitasi untuk mengevaluasi kelayakan prodi itu berdiri. Jadi menurut saya memang barangkali yang persyaratan minimal untuk setiap prodi spesialis yang didirikan itu harus dipenuhi dulu oleh program studi. Artinya mungkin kita bisa menyiapkan 3 lah minimal. Sedangkan yang 2-nya kita mungkin bisa sharing. Jadi 2-nya itu bisa sharing sehingga nanti kita usulkan masing-masing fakultas mengusulkan siapa-siapa, dan nanti mungkin dosen-dosennya yang untuk yang dosen tidak tetapnya itu bisa saling berbagi, dan itu mungkin butuh kebijakan yang ditetapkan tadi oleh pertemuan-pertemuan lanjutan yang nanti akan difasilitasi oleh Prof. Aris. Jadi menurut saya yang mendesak segera adalah bahwa menindaklanjuti. Karena kan dari kolegium, dari macam-macam, terus termasuk juga kurikulum, pengusulan itu kan semuanya tadi sudah dibagi tugas ya. Jadi kita masing-masing di fakultas sudah punya, ya tinggal itu saja nanti secara besarnya disinkronkan sebagai usulan kelembagaan, bukan lagi dari masing-masing ini, tapi kolegiumnya mengusulkan secara bersama-sama sehingga tidak menyulitkan dalam aspek prosesnya. Baik. Terima kasih Prof. Bambang atas tambahan pencerahannya. Nambahin sedikit Prof. Bambang, berarti kita bisa mengusulkan naskah akademiknya itu langsung 3 atau 5 ngaten ya Prof. Bambang? 5 itu boleh dosen tetap 3, dan dosen tidak tetapnya 2. Tapi karena ini spesialis, mestinya semuanya ya bisa spesialis. Kalau di dalam SN Dikti ya, di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sebenarnya
guru besar maupun dokter yang bekerja lebih dari 2 atau 5 tahun ya dalam bidangnya itu sebenarnya bisa menjadi dosen di spesialis. Itu bisa dimanfaatkan juga. Untuk sebentar, Bang. Kita bisa pakai berapa tahun tadi? Akademiknya bisa langsung banyak gitu ya, langsung ya. Jadi mungkin bisa, kalau nggak salah saya masih agak sedikit lupa ya, itu 2 atau 5 tahun. Rasanya kok berpengalaman di bidang kerjanya di program spesialisnya itu yang dokter itu boleh diajukan sebagai dosen. Oh gitu ya. Kalau pertemuan terakhir di atas 15 tahun ya kalau nggak salah ya. 10 sampai 15. Oh itu untuk RPL kita kan. Itu kan instrumen yang kita memang ini kan kita buat untuk mengusulkan orang-orang yang dilistkan itu. Jadi memang dulu kita sebenarnya sebelum RPL itu ditetapkan kita sebenarnya sudah menggunakan instrumen itu sehingga berapa masa kerja. Pakai apa akreditasi minimal itu ban PT atau gimana? Kan kita nih pakai LAMPTKes. Ya semua LAMPTKes pun juga akreditasi minimal. Semua tambahan Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti Prof. Isrina bisa sampaikan bahwa kami sudah merapatkan kemarin bahwa untuk dosen itu 5, profesi itu 5 dan itu adalah dosen tetap, gitu. Ya lebihnya itu boleh dosen tidak tetap. Saya kira begitu ya Prof. Isrina kemarin kita rapat. Ya, karena ini sudah kemarin dibuat itu kayak home base untuk prodi baru memang kemarin ditentukan 5. Cuman masalahnya kalau tidak ada yang memenuhi tadi kita sudah punya jalan keluar dari Prof. Aris tadi. Jadi dengan mengajukan nama-nama di RPL kan itu kan sudah nggak masalah. Jadi nanti dalam waktu dekat ini masing-masing universitas segera saja membuat list dan mengirimkan nama-nama ke Dikti ya untuk ketuanya prodinya kita nanti bisa dikirimkan oleh dekan atau rektor tadi kalau mau jalur cepat kan bisa dekan sehingga kalau ini sudah ada nama-nama itu sudah nggak ada masalah saya kira ketentuannya misalnya harus 5 insya Allah cukup. Nah kemudian memang tergantung dari kesiapan masing-masing prodi ya saya kira kalau nanti memang kita sudah melakukan sinergitas ya bahkan template itu sudah sama mungkin mindsetnya karena mindsetnya itu tidak mau ya pertama dan terakhir akhirnya Pak Komang terus masuk terus akhirnya pergi ke sana. Bu Mirni ya Bu Mirni Mas. Bu Dekan. Nah kita akan melaksanakan tugas saja Bu Dekan. Bu Dekan, setuju. Bu Dekan, Prof. Mirni. Berapa lama bekerja Bu Dekan? Jadi langkah kita ini dalam jangka cepat ini mengusulkan nama-nama ke Dikti. Nah kemudian tadi siapa dulu yang akan maju? Saya kira siapa yang siap itu langsung saja kita bisa wujudkan. Yang penting kita sudah buat naskah akademik, dokumennya kemarin template sudah sama. Sudah sama kemarin dokumen yang kita buat ada 5 itu sudah sama mengikuti yang sama ya Dokter Pak Dekan Reza waktu itu yang mimpin rapat terakhir itu kan sudah dipresentasikan template-nya sudah sama sudah lengkap dengan kurikulumnya. Sekarang masalahnya kan tinggal siapa yang akan mengampu. Nah tadi jalan keluarnya Pak Prof. Aris kan sangat bagus, kita tinggal ngirimkan nama-nama yang sudah punya pengalaman untuk di RPL kan, untuk di-recognize, disatarakan menjadi dosen yang pertama ya dari di brevet kayak menjadi brevet itu yang kemudian ini bisa jadikan dosen home base kita. Betul. Nah cuman masalahnya nanti mungkin masing-masing universitas yang akan punya masalah ya misalnya saya mengajukan Dr. Agus Surya, Prof. Ida, kemudian ada Dr. Setio Budi dan lain-lain mungkin yang bersangkutan sudah di home base kan di prodi yang lain ini yang menjadi masalah. Sehingga kita harus atur tapi tidak masalah kita nanti kan bisa mengotak-atik ini jangan kan ini harus khusus untuk untuk spesialis bisa kita atur seperti itu sehingga yang lain dipinjam. Ya, jadi kalau nanti memang dulu keputusannya ini siapa mestinya reproduksi di ampule siapa mungkin sekarang yang sudah siap dan apalagi tadi senat kita sudah menunggu ya luncurkan saja gitu kan yang penting nanti kita mempunyai spesialis ya yang kemudian nanti ini belum programnya bisa sama. Naruto Bu
Oke, kami sudah ditunggu Prof. Ayan untuk bisa ya, cuman kita masalahnya tinggal memang dosen yang home base tadi. Bukan, kemarin itu Pak Fedi itu sampai di mana kan kita ya. Nah, ini kayaknya belum nyambung dengan suara Pak Agus, Dr. Agus. Silakan. Dok Akil, monggo. Dr. Agus Surya, ya artinya apa yang tadi sampai ada Dr. Mirni berkomentar segala macam itu adalah internal. Tapi yang sudah disampaikan oleh Prof. Aris itu adalah untuk umum, semua general. Jadi artinya itu adalah, kalau saya melihatnya itu adalah satu kemudahan yang sudah disampaikan oleh Prof. Aris. Marilah kita ikuti itu, karena itu adalah yang legalitas yang bisa kita tempuh. Jadi langkah yang paling cepat adalah yang mengajukan tadi 6 orang ke sana, atau tadi 5 atau minimal 5 gitu. Kalau ada 6 kan nggak boleh Pak, nggak apa-apa. Yang penting asal semakin banyak semakin bagus kalau memang bagus. Bukan tadi nggak apa-apa. Tapi Bu Sepin, gitu lah. Diajukan boleh, mau lebih itu nggak jadi masalah. Tapi nanti penempatan sebagai dokter tetapnya, dosen tetapnya itu adalah berdasarkan pengaturan di dalam supaya tidak bentrok gitu kan, supaya diakui. Nah itu. Nah, setelah itu kemudian lanjutkan dengan pengajuan program studinya. Nah internal di dalam ya monggo silakan masing-masing fakultas untuk menyelesaikan. Tidak usah dibahas di sini, kalau dibahas ini nanti jadi panjang lagi ruwet. Oke, terima kasih itu aja Pak. Dokter. Pak Agus, silakan. Ya, saran saja. Jadi tadi kita kan sudah sepakat template-nya sama, gitu ya, untuk masing-masing prodi. Jadi silahkan untuk prodi bedah, mau yang dari IPB, mau yang dari UGM, yang dari Erlangga, template-nya sama. Tapi nanti yang mengajukannya adalah perguruan tinggi masing-masing, gitu. Ya. Kemudian dosennya juga yang sudah disepakati begitu ya. Nah, nanti yang mengajukan juga perguruan tinggi masing-masing. Nah, itulah yang jalan tadi diberikan oleh Dr. Prof. Aris. Jadi sekarang tinggal monggo perguruan tinggi masing-masing itu yang sudah siap prodi apa. Nah, kemudian diajukan melalui Senat Institut atau Senat Perguruan Tinggi Universitas. Nah, silakan apakah disetujui atau tidak itu adalah internal dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi sekarang kita tidak menunggu lagi begitu ya. Siapa yang siap, go ahead. Jalannya sudah terbuka begitu. Betul. Saya kira begitu, hanya kita sekarang berbicara yang sifatnya umum saja. Misalnya tadi nama-namanya siapa yang sudah disepakati oleh kolegium. Nah, itu yang diajukan begitu. Karena kolegium lah yang paling tahu komunitas dari bidang ilmunya, begitu kan? Saya harus yakinkan bahwa kolegium pasti akan mendukung, nggak boleh nggak mendukung tuh. Ya, jadi nama-namanya itu adalah yang sudah disepakati, begitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Dr. Agus, kolegium Repol harus segera, Dr. Agus. Agus menambahkan, jadi mungkin gini, kita sama-sama mengusulkan nama-nama melalui kolegium, dan mumpung kesempatan ini kan yang dibuka oleh Prof. Aris, ya semua mengusulkan nama, tidak hanya misalnya UGM reproduksi saja, tidak, kalau semua yang punya pengalaman juga masing-masing semua bidang itu diajukan semua sebanyak-banyaknya, misalnya tadi kan sampai 20 pun boleh toh. Nah, mumpung ini untuk RPL pertama kali ya, yang kemudian kita sudah punya SDM banyak, ini tinggal nanti mau digunakan siapa saja kapan saja bisa. Itu pertama ya Pak Agus. Terus yang kedua, tadi saya catat juga apa yang disampaikan Prof. Aris, dan ini nanti menjadi catatan penting yang harus kita pikirkan. Karena dalam naskah akademik untuk pengajuan prodi baru itu memang nanti kita harus menyampaikan kepada Senat akademik untuk menyampaikan bahwa ini karir spesialis ini memang penting. Nah, ini yang kemudian kami mungkin di forum ini minta masukan sebetulnya seberapa jauh karir spesialis ini dibutuhkan, karena kaitannya nanti dengan aturan yang harus secara paralel disusun, yaitu kalau mau bekerja di rumah sakit hewan mana, di rumah sakit hewan tipe apa, yang ini kita harus siapkan. Juga nanti tarifnya bagaimana sampai ke kementerian yang bertanggung jawab untuk menyediakan insentif ya, kemudian CPD-nya juga, continuing professional education yang selanjutnya, development yang selanjutnya itu seperti apa, itu
nampaknya waktu kita bikin naskah bersama-sama itu kurang kuat itu pernyataan tentang jenjang karir ke depannya untuk spesialis ini. Nah, mohon masukan dari para kolega di sini, sebetulnya sejauh mana nanti diperlukan spesialis ini untuk memenuhi di bidang yang mana. Nah, kalau kita bisa mengemukakan ini secara jelas yang memang sangat dibutuhkan, saya yakin Senat Akademik akan segera bisa memperbolehkan membuka prodi ini. Gitu Pak. Terima kasih Pak Dekan. Monggo Bapak Ibu, itu pertanyaan dari Bu Dekan, kira-kira Pak Agus itu kan hukum supply and demand Pak Agus. Ya. Yang ditanyakan oleh Bu Dekan kan hukum supply betul. dan demand. Betul. Jadi kembali kita tanya pada diri kita. Katakan kami di Surabaya, kebetulan kami para klinisi tahu banget kok masyarakat yang membutuhkan ketepatan diagnosa, ketepatan pengobatan, itu kan membutuhkan keahlian. Artinya bahwa semakin besar kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya semakin besar tantangan yang harus kita jawab itu. Dan karena itulah diperlukan pendidikan spesialis. Itu perkara tadi ada persoalan insentif dan sebagainya, itu akan mengikuti. Masyarakat yang akan menjawab itu semua. Itu akan mengikuti. Seorang dokter yang sudah memiliki keahlian yang berbeda dengan dokter yang biasa-biasa saja, akan berbeda. Inilah yang kita lihat. Baik di skala kota seperti Surabaya, Jakarta, Bogor, ataupun Jogja. Kembalilah kita menanyakan pada diri kita dan melihat bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap profesi kita. Mari saya sependapat tadi, daripada kita terus berjalan di tempat, mari kita mulai. Tadi Pak Aris sudah membuka jalan yang bagus banget itu. Silakan ditindaklanjuti. Hal-hal yang kemudian menjadi permasalahan di dalam prosesnya, mari kita selesaikan sambil berjalan. Dan kalau itu tidak menjadi masalah batu sandungan yang harus diselesaikan, kalau nggak bisa diselesaikan, ini nggak bisa jalan. Ya, semoga nggak seperti itu. Itu merupakan riak-riak di dalam proses sebuah perjalanan dalam program pendidikan spesialis ini. Jadi mohon maaf Bu Deka. Ya, ini sangat penting Prof. Komang. Jadi memang nanti harus dikemukakan di dalam naskah akademik bahwa kepentingan itu memang ada demand yang sangat tinggi. Kami kemudian based on data biasanya. Jadi misalnya ada survei, misalnya ada ya itu kita bisa melakukan survei juga sejauh mana kebutuhan-kebutuhan. Karena kalau hanya teori, ini sangat diperlukan. Nah, buktinya mana? Seperti itu. Nah, sehingga itu tadi yang disampaikan Prof. Komang tadi di UNER Surabaya kebutuhan sangat meningkat misalnya. Nah, meningkatnya itu berdasarkan apa? Itulah yang kemudian menjadi poin kita untuk bisa kita masukkan ke naskah akademik. Kemudian kita defense di Senat Akademik bisa kita sampaikan seperti itu. Tapi kalau kita tidak ada dasar sama sekali, itu yang dikhawatirkan Prof. Aris tadi untuk PTNBH kan tergantung Senat Akademik. Kalau Senat Akademik nggak bisa melihat ini, maka mereka tidak akan memberikan izin. Masalahnya seperti itu. Betul. Nah, sehingga para kolega kita semua, PP juga, PPDHI harus membantu kita untuk melakukan survei ya, data-data dari teman-teman rekan kita yang ada di lapangan itu memang diperlukan tadi ya untuk akurasi diagnosis, akurasi pengobatan, akurasi dalam menyelamatkan tentang kesehatan veteriner itu memang ada di tangan spesialis. Tapi sisi lain nanti dokter-dokter juga ada yang teriak-teriak, waduh nanti bakal tutup nih klinikku karena disaingi dokter spesialis. Misalnya kayak gitu, tapi tantangan saya kira karena nanti dokter-dokter ini kemudian akan tertarik untuk spesialis, mau tidak mau begitu ya, sehingga calon-calon yang akan menjadi spesialis itu juga kemudian kita bisa analisis akan banyak ini, berarti ada dokter-dokter praktek ini adalah calon-calon yang akan menjadi spesialis. Nah, itu pengalaman saya ketika defense untuk mengajukan suatu program studi itu Senat seperti itu pertanyaannya. Nah, ini yang kami khawatirkan tadi pertama adalah masalah jumlah dosen home base, ada jalan keluar Prof. Aris ini ya.
melalui RPL ini saya kira bisa kita sudah ada bayangan, insya Allah nggak masalah. Nah kemudian tadi tentang demand tadi ya, yang harus tersedia, maka kita perlu survei. Mungkin nanti Prof. Dr. Munawaroh bisa memberi masukan ke kita di akademisi, karena yang tahu lapangan kerjaan adalah teman-teman di PPPDHI. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Komang, itu poin yang kita inginkan memang seperti itu. Baik, Dr. Agus, Sore Agus. Ya, silakan. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah 2,5 jam diskusinya, luar biasa, sangat menarik. Jadi hari ini adalah hari yang bahagia sekali bagi kita semua. Amin. Sudah terbuka pintu yang sangat lebar. Ya, jadi kalau saya boleh menyampaikan beberapa catatan, yang ini menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, bahwa dari Profesor Aris tadi sudah memberikan pintu kepada kita. Nah, aturan-aturan yang perlu kita sepakati di antara FKH adalah bahwa kita harus mempunyai template yang sama. Tadi sepakat saya dengan Prof. Ponco, baik itu template untuk prodi bedah, spesialis bedah, internal maupun reproduksi. Nah ini tolong disepakati agar template ini sama diterima di Kementerian Pendidikan, jadi tidak berbeda-beda. Kemudian dosen boleh diusulkan oleh FKH masing-masing dengan melakukan koordinasi dengan kolegium yang sudah terbentuk. Ya, jadi tadi disepakati jumlah dosen itu boleh, tidak harus 5, bisa 10, bisa 20 yang bisa diberikan pengakuan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian dengan demikian berarti FKH wajib segera mengajukan program studi doktoral spesialis. Nah ini UGM saya pikir tadi Prof. Rina sudah mengajukan, sehingga untuk UNER dan IPB ya moga-moga juga segera mengajukan agar disetujui prodi doktoral spesialis ini. Kemudian tadi sudah ditetapkan dosen sebagai home base 5 orang. Dan saya yakin lebih ya kalau bisa. Kemudian apabila kurang bisa ditambah dari dosen dari luar. Kemudian kita sepakati bersama antar FKH harus mau bertukar dosen. Nah ini yang kita sepakati agar tercapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian perlu juga dipertimbangkan mengenai output, perlu dipikirkan jenjangnya dokter spesialis itu nanti seperti apa. Tetapi seperti kesepakatan kita bersama tadi, nanti tantangan ini pasar yang akan menjawab. Persis. Itu pasar yang akan menjawab. Jadi tidak perlu dipikirkan. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa praktek-praktek dokter hewan ini sudah banyak yang merasa menjadi spesialis tapi tidak punya label. Ya. Jadi ini perlu kita pertimbangkan sehingga nanti dari PDP-PDHI pun bisa memberikan aturan bagaimana seorang dokter spesialis ini berpraktek. Apakah dia juga masih melayani vaksinasi? Nah kan sudah nggak pantas kalau dokter spesialis melayani vaksinasi, nah, misalnya seperti itu. Tapi nanti bisa kita atur. Kemudian yang terakhir, kita perlu punya timetable. Kapan ini? Jangan sampai tidak ada timetable-nya. Saya dari PPPDHI berharap semester ini, bulan tahun depan ini sudah berani kita buka program spesialis. Meskipun hanya 3 orang, 5 orang, tapi sudah kita bisa memulainya. Ini yang kami bisa berikan satu kesimpulan pertemuan hari ini. Silakan Prof. Bambang sebagai leadernya untuk bisa bersama-sama dengan tim yang lain untuk segera merealisasikan program studi doktoral spesialis ini. Ini menjadi kebanggaan kita bersama bahwa kita membuat satu warisan yang baik meskipun ini semuanya dimulai dengan recognition atau pengakuan dari FKH dari Kementerian Pendidikan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Dok Mun, saya sedikit tambahkan sedikit karena ini menurut saya sangat penting. Jadi begini, menurut saya mungkin ini semuanya di perguruan tinggi selalu kalau mendirikan prodi baru itu selalu diminta bagaimana proyeksi dan kemudian perspektif dari prodi itu.
termasuk juga kebutuhan-kebutuhan pasar, kebutuhan yang mendesak yang dilakukan pada baik sekarang maupun masa mendatang. Sehingga sustainabilitas prodi itu menjadi sangat mendasar. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menunjukkan itu, maka tentu Senat itu pasti tidak akan menerima. Bahwa kalau kemudian kita memang tadi dokumen 3 nggak apa-apa, tapi kalau kemudian seperti itu maka berarti visibilitasnya tidak bagus. Jadi kita mungkin membutuhkan dari PDAI karena yang membawa Rekso secara nasional, bahkan kalau perlu ada benchmark secara internasional terkait pentingnya program spesialis, kemudian termasuk juga cash flow, kemudian sustainabilitas dari inputan untuk calon-calon spesialisnya berapa tahun ke depan dan seterusnya, itu akan menjadi sangat penting dan bukan normatif tapi berbasiskan pada data. Dan menurut saya yang paling bisa komprehensif adalah BPPDAI. Jadi ini kalau kemudian bisa disuplai pada semua yang mendirikan itu, insya Allah nanti prosesnya akan bisa lebih cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bambang. Jadi terakhir tadi seperti permintaan dari Prof. Isrina, kami BPPDAI akan mencoba membuat survei, ya, seberapa jauh para kolega ini membutuhkan studi program dokter hewan spesialis. Ini nanti kita akan share kepada seluruh FKH sebagai bahan berapa sebenarnya ada peminatan bagi para kolega. Terima kasih Prof. Bambang. Demikian Dr. Agus dari saya, dan nanti silakan Prof. Bambang Poco untuk juga membuat kesimpulannya, langkah-langkah apa yang mesti kita segera lakukan. Terima kasih Dr. Agus. Monggo Prof. Bambang Poco. Ya, baik, terima kasih Dok Mun. Jadi saya sepakat sekali. Pertama, jadi untuk survei ini bisa dikoordinir oleh BPPDAI sebagai dalam tanda petik otoritas pengguna dokter hewan di Indonesia. Jadi mohon nanti bahan untuk background demand itu bisa dari PBPDAI. Walaupun di PBPDAI ada ONT, itu bisa digunakan juga. Disebar kuesionernya ke situ, maka akan terlihat seberapa besar juga kebutuhan dokter hewan spesialis dari masing-masing bidang. Nah, mengenai template, saya akan coba, waktu itu kita datang semua tapi agak kisruh juga, saya akan ngecek juga masing-masing template dari setiap bidang, nanti akan saya share di WA Group mengenai template itu, kemudian kita sepakati untuk diisi sesuai dengan apa-apa yang harus dimasukkan. Nah, saya kira langkah pertama itu, ya, kemudian sambil setiap perguruan tinggi mengusulkan nama-nama untuk tadi setiap bidang. Nah, itu dikirimkan ke kolegium. Kalau tidak salah tadi saya mohon maaf, tolong dikoreksi saya, yang mengajukan merekomendasi itu kolegium, kalau tidak salah ya tadi Prof. Aris bicara begitu ya. Iya. Jadi nama-nama harus masuk dulu ke kolegium. Nanti kolegium mengirimkan surat ke AFKHI atau PBPDHI atau perguruan tinggi masing-masing bahwa dosen-dosen inilah yang sudah direkomendasi oleh kolegium untuk bisa setara dengan dalam tanda petik spesialis begitu ya. Nah, jadi kolegium merekomendasi monggo Bapak Ibu sekalian dari masing-masing perguruan tinggi mengirimkan nama-namanya untuk masing-masing kolegium. Di SK mohon dicek kembali Dr. Munawaroh karena SK-nya apakah kita menggunakan SK yang lama karena pada saat itu yang nandatangani Dr. Munawaroh dan Ketua AFKHI-nya masih Prof. Srihadi Agung Priyono. Kalau itu masih kita gunakan, maka kita menggunakan itu. Tolong dikirimkan nama-nama untuk setiap bidang ke kolegium masing-masing. Saya kira mungkin itu, setelah itu kita ada rapat lagi untuk segera menyatukan template, mana-mana yang masih kurang kita share bersama, baru kita kembalikan ke perguruan tinggi masing-masing untuk diajukan melalui Senat. Nah, di dalam hal itu pula, setiap perguruan tinggi kami harapkan sudah melakukan pendekatan kepada Senat Fakultas dan Senat Universitas. Ya, sehingga paralel begitu, kami di luar perguruan tinggi juga mempersiapkan dokumen-dokumennya, tapi secara legal perguruan tinggi PTNBH juga mempersiapkan legalitas secara institusional. Saya kira mungkin itu saran dan masukan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya Prof. Bambang Poncok yang sudah Nyambung sedikit Dr. Munawaro, Dok Agus, terkait tadi kolegium, saya sepakat dengan Prof. Bambang Poncok. Dan terus nanti apakah kita ini ya kolegium yang sudah terbentuk itu akankah itu yang diakui ataukah kita akan membentuk kolegium lagi dengan tanda tangan dari Ketua AFKHI yang baru, yang sekarang Prof. Rina. Terkait dengan ini, yang penyakit dalam itu kebetulan salah satu anggota kolegium penyakit dalam itu ada yang nun sewu sudah kondur, Dokter Kusnul. Nah, kita yang dari penyakit dalam Dokter Kusnul. Nah, nanti kita akan mengganti Dokter Kusnul itu dengan nama yang sudah kita sepakati gitu, Prof. Nah, kalau toh itu mau diperbarui, berarti kan kita kirim nama-nama, kemudian nanti ditandatangani oleh AFKHI dan PBPDHI. Tapi kalau mau pakai yang lama, berarti yang sudah kondur nanti kita replace. Ngaten Prof. Bambang mungkin akan lebih baik kita come to the point yang dipilih gitu supaya kita punya kesepakatan dan kita cepat. Ya, halo. Ya, saya kira untuk kolegium saya kira pakai SK yang baru saja ya. Jadi diperbaharui oleh pengurus yang baru, Pak Dr. Munawaro dan Prof. Isrina. Nama-namanya setiap kolegium akan merinci lagi apakah masih nama itu atau ada nama lagi yang apakah ada penggantian atau dan lain sebagainya. Mungkin ini segera bisa dimasukkan sambil teman-teman dari perguruan tinggi lain, dari setiap perguruan tinggi mengirimkan nama-nama yang akan diakui sebagai dalam tanda petik spesialis di setiap kolegium yang ada. Misalnya saya di patologi, monggo dari IPB memasukkan nama-nama siapa saja yang mau diajukan lewat RPL itu tadi. Dari UGM, dari Airlangga, mungkin dari perguruan tinggi lain yang belum juga membuka, tidak apa-apa. Kalau memang dianggap oleh kolegium bisa direkomendasi, bisa saja direkomendasi begitu. Saya kira begitu, Dr. Agus. Baik. Setuju. Saya kira sudah semakin. Prof. Poncok, kita sepakati untuk jumlah anggota kolegium masih tetap seperti kemarin, ya? 5 ya. Kalau kolegium, iya masih seperti kemarin. Tetapi untuk dosen-dosen yang akan diakui kan bisa lebih dari. Jadi yang di kolegium itu hanya yang mengurusi saja. Kolegium itu pengurus kolegium. Pengurus. Ya, gitu. Sedangkan calon-calon yang ya, saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas dan ada secerca harapan yang begitu terbuka lebar untuk mempercepat spesialisasi dokter hewan. Yang mudah-mudahan di tahun 2021 ini ada yang sudah launching spesialisasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya, atas masukan dan sarannya, sehingga pertemuan ini sangat konstruktif sekali, membuahkan hasil yang begitu jauh ya langkahnya ini. Saya tuh nggak mengira sampai sejauh ini langkahnya akan secepat ini. Nah, ini berkat ketelatenan kita semua ya dari awal mencermati spesialisasi. Jadi terima kasih kepada semuanya. Kami sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah dalam memimpin ini. Kami serahkan kembali kepada Pak Ketum tempatnya. Monggo Pak Ketum. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kolega sekalian, alhamdulillah Allah telah memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga hari ini semua bisa tersenyum lebar. Cita-cita kita yang sudah kita rencanakan sejak tahun 2013 hari ini ada satu jalan keluar yang baik. Mari kita bersama-sama selalu kompak dan selalu bekerja sama antar fakultas, dan yang paling penting juga mohon berdoa semoga Allah memberi kemudahan langkah-langkah kita ini. Insya Allah, moga-moga semester depan kita sudah bisa memulai adanya prodi dokter hewan spesialis. Sekali lagi, saya bersama pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para kolega semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dok Munawarah, foto dulu, Dok Munawarah. Foto dulu. Untuk Bapak Ibu semuanya. Ini foto dulu, Bu. Dok Munawarah udah keluar. Ya, saya foto ya. Mohon perkiraan rapat berikutnya bisa dipikirkan ya. Mohon maaf Dok Mun, saya kebetulan ada tamu tadi Prof. Isrina. Oh, apa-apa, Dr. Reza. Prof. Isrina. Ayo, open kamera. Matur nuwun Bapak Ibu. Foto dulu, Prof. Mirni. Foto dulu, Prof. Mirni. Siap. Saya buka dulu masker saya. Dr. Fajar, Dr. Fajar, Dr. Yulfian, Dr. Arif. Yulfian, Dr. Yulfian. Ngomong anak biasanya. Iya. Menjatuhkan ya. Assalamualaikum semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum, mohon izin pamit. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon pamit Bapak Ibu sekalian. Bravo PDHI. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Yo, siap. Nanti lama nggak ketemu nanti. Dr. Surya kapan itu? Oh, nggak tahu ketemu. Bu Isrina, salam buat adikku Wayan Artame. Oh, sudah. Pak Bambang, Pak Bambang, apa kabar? Baik, apa kabar juga nih Pak Bambang sesama Bambang? Iya, sesama Bambang. Kapan ini kita makan lagi di restoran Jepang ya? Ayo kapan main ke Bogor? Iya, siap. Monggo. Masih musim hujan di Bogor. Ya, monggo pamit dulu nggih. Ya, monggo. Pak Bambang nanti makan di restoran Jepang. Siap. Wah, ini tak catat. Lebih nikmat yang itu loh. Kalau di Bogor yang dibungkus sama apa? Sama daun pisang nasinya. Pepes. Ya itu pepesnya ikannya, nasinya dibungkus juga sama daun. Nasi daun pisang bakar. kayak lontong itu tapi besar. Nasi bakar itu Pak Komang. Nasi bakar. Zaman-zaman sama Kang Mehmet. Ya, sukses Bang, ya bareng. Ya, monggo bareng sama-sama. Semua selalu. Terima kasih. Ayo Pak Ketum, sampai ketemu. Dok Mut, Prof. Komang. Monggo. Monggo. Terima kasih. Prof. Komang. Yuk. Atur nuwun ya. Sami-sami, Pak. Sampai ketemu lagi. Semuanya jalan. Tinggal nanti bicara sama Bu Dekan. Siap. Nanti kita lanjutin, tindak lanjut. Siap. Atur nuwun.